Qultu ya Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, an-nisa wal rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki semuanya saling melihat satu sama lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya lebih besar, lebih dahsyat daripada sekedar mereka melihat aurat sebagian yang lain. Artinya keadaan pada saat itu tidak bisa kita melihat orang lain. Coba ketika terjadi gempa atau terjadi kebakaran, terjadi sebuah perkara yang besar di dunia ini, kita pun akan lupa, tidak pernah menghiraukan orang lain. Hanya kita menghiraukan diri kita, dan kita sendiri juga tidak menghiraukan keadaan kita. Kejadian ketika terjadi gempa yang dahsyat, ada orang yang sedang mandi keluar tanpa baju. Ya, dia tidak bisa memikirkan dirinya sendiri, apalagi memikir orang lain. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, masing-masing memiliki kesibukan sendiri pada saat itu. Karena setiap orang akan dibangkitkan dari kuburannya sesuai dengan keadaan dia ketika dia meninggal dunia, sesuai dengan kadar ketakwaannya dan keimanannya, maupun dalam keadaan kekufuran dan maksiatnya. Maka timbangan pada saat itu adalah amalan. Amalan kita timbangannya pada yaumul mahsyar. Dialah adalah barometer yang akan menentukan keadaan kita pada saat itu. Amalan kapan? Adalah amalan kita di dunia ini. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburannya sesuai dengan keadaan tak kala dirinya meninggal dunia. Inilah yang kita harapkan supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seorang sahabat di waktu perang, waktu Haji Wada, jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi yamutu wa huwa muhrim yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang berihram, maka dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kenapa? Karena dia meninggal dunia dalam keadaan bertalbiyah. Juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang mati syahid. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wasyahidu yub'atsu yawmal qiyamah wa jurhuhu yath'abu wal lawnu lawnu dam.
Warrihu rihul misk. Seorang yang mati syahid kelak pada hari kiamat nantinya akan dibangkitkan dalam keadaan lukanya mengalirkan darah. Warnanya warna darah, namun aromanya aroma kasturi. Maka pada saat itu di padang mahsyar ada beberapa situasi sulit yang akan dihadapi oleh manusia. Seperti di antaranya orang-orang yang kafir akan dihimpun dan diseret di atas wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Isra ayat 97, "Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati 'ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira." Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat yang mereka adalah api neraka. Tiap kali nyala api Jahannam itu padam, kami tambah lagi mereka dengan nyalanya yang tinggi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Nabi Allah, apakah orang kafir kelak akan dikumpulkan di atas wajah mereka pada hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah." Akhraj al-Bukhari wa Muslim. Bukankah Zat yang telah menjadikan mereka bisa berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka kelak nanti pada akhirnya. Jadi orang-orang kafir jalannya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Orang-orang mukmin jalannya biasa, kakinya di bawah, kepalanya di atas. Kalau orang-orang kafir wajahnya di bawah. Di antara manusia ada yang dihimpun berkelompok dan bergolong-golong, termasuk golongannya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah thalathata asnaf, sinfun musyatun wa sinfun rubbanun wa sinfun ala wujuhihim. Rasulullah SAW mengatakan kelak manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat terbagi menjadi 3 golongan. Satu kelompok berjalan di atas kakinya. Kelompok yang lain naik kendaraan. Dan kelompok yang berjalan menggunakan wajah-wajah mereka. Faqalu ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas wajah mereka? Qala innal ladzi amshahum ala arjulihim qadirun an yumshiyahum ala wujuhihim. Dan yang telah menjadikan mereka berjalan di atas kaki mereka mampu untuk menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka.
Ama innahum yattaquna biwujuhim kulla hadabin wa syaukin. Adapun mereka sesungguhnya sangat berhati-hati ketika berjalan dengan wajahnya dari tiap duri dan tanah. Itu keadaan orang-orang kafir. Ada juga di antara mereka dihimpun dengan di atas kendaraan yang mewah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tadi, sinfun rukban, ada sekelompok yang mereka di atas kendaraan. Itulah mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 85 dan 86. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, delegasi yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa ayat di atas menunjukkan bahwasanya mereka akan dikumpulkan, yaitu orang-orang yang bertakwa sambil mengendarai onta yang mewah sebagai bentuk kemuliaan atas mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua di padang mahsyar itu bagian dari kelompok yang di atas kendaraan. Sedangkan kelak pada hari kiamat orang-orang, ada manusia yang akan dihimpun di atas bumi yang bukan bumi ini lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardh, yauma tubaddalul ardh, ghairul ardh was samawat, wa barzu lillahi wahidil qahhar." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Yang demikian pula dengan langit, dan mereka semua di padang mahsyar terkumpul menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Maka Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis Sahal bin Sa'ad yang mana dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laysa fiha alamun li ahad. Manusia nanti dikumpulkan kelak pada hari kiamat di atas tanah yang putih, bulat, tanpa ada kotorannya. Lalu Nabi menjelaskan lagi, laisa fiha alamun li ahad. Tidak ada tanda bekas penduduk sebelumnya. Jadi buminya adalah baru, padang lapangan padang yang luas yang baru, yang belum ada bekas dari semua. Tidak ada tanda, tidak ada pohon, tidak ada bangunan yang bisa kita berlindung, tidak ada tempat yang bisa kita duduk. Yang ada adalah hamparan padang yang luas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita siapkan diri kita pada yang untuk menghadapi padang mahsyar ini. Karena keadaan pada saat itu sesuai dengan amalan. Ada di antara mereka
yang di padang mahsyar itu dikumpulkan, di mana keringat sampai ke mata kaki. Ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke lehernya, dan ada yang sampai ke telinga, yang mencekik diri. Dan ini adalah ditunjukkan, disebabkan oleh amalan mereka. Nabi SAW bersabda, "Tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takunu minhum kamiqdari mil." Qala Sulaim bin Amir, "Wallahi ma adri ma ya'ni bil mil, amasafat al-ard am al-mil alladhi tuktahal bihi al-'ain." Matahari akan mendekat pada hari kiamat dari makhluk, dari manusia atau dari makhluk, sampai berjarak dengan 1 mil. Lalu Sulaim bin Amir dia mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku tidak tahu apa yang maksud dengan mil di sini. Apakah mil ini adalah jarak bumi atau ukuran jarak 1 mil dengan ukuran 1 kilo 1,9 atau 1,8 sekian, atau al-mil alladhi tuktahal bihi al-'ain, atau maksud mil ini adalah alat untuk mencelak mata, mencelak mata, kayu yang untuk mencelak mata yang kecil atau besi. Berarti sangat-sangat dekat sekali. Qal fayakunu an-nasu ala qadri amalihim fil 'ard. Maka manusia sesuai dengan ukuran dari amalan mereka terhadap keringatnya. Wa minhum man yakunu ila al-ka'bayn. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang sampai ke kedua lutut mereka. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi. Di antara mereka ada yang sampai ke pinggang mereka. Wa minhum man yuljibuhu al-'araq iljam. Di antara mereka ada yang keringatnya itu ditenggelamkan atau dicekik oleh keringatnya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyarat ke mulutnya, berarti keringatnya itu sampai ke mulut, seakan-akan berada di dalam kolam renang. Air itu semuanya adalah air keringat. Berdiri. Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan, jarak 1 mil ini, baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya itu adalah dekat. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak di antara kita dengannya sangat jauh, maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Jika matahari di dunia dekatnya ke bumi dengan jarak 1 mil, pasti bumi ini akan terbakar. Musim panas saja sudah banyak terbakar karena terik matahari, apalagi dengan dekat yang sangat dekat sekali. Lalu bagaimana mungkin terjadi di akhirat nanti 1 mil? Bukankah nanti akan bisa membakar manusia semuanya atau makhluk pada semuanya?
Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan, menjawab hal yang demikian, bahwa saya mengatakan pada hari kiamat kelak itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, niscaya mereka tidak mungkin mampu melaksanakan. Ini di dunia. Satu hari saja nggak mungkin, nggak mampu dia berdiri. Ya, bahkan mereka akan bisa binasa kalau itu yang terjadi di dunia. Namun pada hari kiamat nantinya mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa ada naungan, kecuali beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga mampu menyaksikan hal-hal yang terjadi pada saat itu yang sangat berat. Dan ini kondisi pada padang mahsyar. Kondisi di mana masing-masing mengurus dirinya masing-masing. Sehingga pada saat itu manusia tidak tahan lagi. Dan sebuah buku mengatakan bahwa lebih dari 300 tahun tidak ada berita dari langit. Apa yang akan terjadi? Kapan berakhir kondisi itu? Tidak ada berita. Sehingga sebagaimana diriwayatkan bahwa manusia semuanya datang kepada Nabi Adam, memohon agar Adam mengatakan atau memohon kepada Allah agar segera ditegakkan hisab. Adam tidak mau, karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hisab. Lalu diarahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak mau, diarahkan kepada Musa. Nabi Musa juga tidak. Kemudian diarahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mau, diarahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, ini adalah utus saudaraku Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ana laha. Bagi aku itu. Itulah makan dengan syafa'atul kubra. Syafaat yang terbesar, yaitu adalah khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi kita, dia sujud, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang tidak pernah diucapkan di waktu dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Muhammad, angkat kepala, minta, pasti akan diberi. Minta syafaat, pasti aku akan diberi syafaat. Lalu Nabi kita Muhammad SAW dengan kasih sayangnya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditegakkan hisab. Barulah setelah itu terjadi hisab, terjadi aud, kemudian hisab, dan seterusnya. Tapi ini setelah waktu yang sangat lama. Lalu kaum muslimin dan muslimat belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hari itu kita harus berbekal. Kita harus mempersiapkan diri kita ketika kita sudah mengetahui keadaan hari tersebut. Tidak ada payung kita untuk berteduh yang bisa menaungi diri kita dari terik matahari. Akan tetapi Nabi SAW telah mengisyaratkan, telah menyampaikan bahwasanya ada golongan-golongan yang bisa mendapatkan naungan, di mana pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sab'atun
Yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-imam adil. Imam yang adil, penguasa yang adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Lawan dari adil ini adalah zulm, yaitu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bersikap adil ini susah, berat, banyak tantangannya. Namun hadiahnya cukup besar. Hadiahnya yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasha fi bi'ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh besar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hari ini, zaman ini banyak tantangan dalam kehidupan kita. Apalagi generasi muda. Kita banyak mendengar banyaknya perbuatan-perbuatan kriminal atau maksiat dilakukan pemuda-pemuda. Maka dengan tantang yang berat ini, apabila seorang pemuda hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia akan mendapatkan naungan yang akan menaungi dia dari api, dari terik matahari. Maka kita lihat anak-anak, ya, anak-anak yang masuk dalam pondok pesantren. Saya mengatakan kepada anak saya bilang, kalian itu jauh lebih baik dari saya. Kalian tumbuh dan besar, insya Allah di atas ketaatan kepada Allah. Ini perlu kita istish'ar, kita perlu mengingatkan mereka bahwasanya kondisi mereka itu adalah kondisi yang terbaik. Anak kita masuk pondok setelah tamat SD, dia belum balik. Pada umumnya di pondok itulah dia baru balik. Ya, sebelum balik dia belum dihitung apa-apa. Dia masuk pondok belum dihitung, selama di pondok tahun pertama dia baru balik. Lingkungannya adalah lingkungan yang baik. Ya, lingkungan Quran, lingkungan yang terpelihara pandangannya, terpelihara pendengarannya. Maka ini perlu kita ingatkan kepada anak kita, agar dia merasa dalam keadaan nikmat yang besar. Dan kita wasiatkan kepada dia untuk bisa menjaga dirinya. Syabun nasya bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Kita adzan dulu ya, silakan. Kita adzan, kemudian kita lanjutkan tema yang masih tinggal sisa. Kemudian kalau ada pertanyaan kita selesaikan. Kemudian setelah itu baru kita sholat. Antum keutamaan sholat isya itu adalah diundurkan. Kemudian menunggu ditegakkannya sholat, kita dihukum dalam sholat.
Ya, semakin lama antum juga masih dihitung sebagai dalam sholat. Tapi kalau seandainya kita sholat, kemudian kita setelah sholat kita ikut kajian, lanjutkan kajian, kondisi antum kajian setelah sholat nggak ada nilai. Ya, lebih baik kita selesaikan kajian, dan walaupun waktunya lama, kita mendapatkan pahala yang baik, insyaallah. Silakan kita. Baik, kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid atau fil masajid. Yaitu ada seorang yang hatinya tergantung di masjid, di mana ini adalah orang yang sangat merasa nyaman dengan masjid, ibadah di masjid, sholat di masjid. Kemudian warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai, saling senang. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara penafsiran ulama adalah kita berkumpul di masjid, ya, hadir untuk mengerjakan sholat berjamaah, hadir untuk mengerjakan kajian. Semoga ini termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun talabat imra'atun dzata mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Adapun yang kelima adalah seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan, diajak untuk melakukan perbuatan fahisyah, lalu laki-laki tadi mengatakan, saya takut kepada Allah. Kemudian warajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang berinfak, dia sembunyikan infaknya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya betul-betul dia rahasiakan sampai orang yang terdekatnya tidak tahu apa yang dilakukannya. Kemudian yang terakhir ada rajulun dzakarallahu khalian fa fadat aina, yaitu seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, lantas matanya menangis. Ini adalah 7 golongan yang diberikan keistimewaan oleh Rasulullah SAW, di mana mereka nanti akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana sangat dibutuhkan pertolongan pada saat itu. Dan masih banyak lagi amalan-amalan bisa kita amalkan. Di antaranya adalah man yassara al-mu'sirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang melapangkan atau memudahkan, melapangkan orang yang susah, maka Allah akan lapangkan urusannya dunia dan di akhirat. Kemudian hadis Nabi juga menaffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan sebuah beban dari beban-beban dunia, maka Allah akan meringankan baginya sebuah beban dari beban-beban akhirat. Di antaranya adalah kondisi di padang mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari mahsyar ini atau yaumul mahsyar, di mana kita dikumpulkan, dan kita persiapkan pada saat kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa memperbanyak amalan kita untuk mendapatkan kebaikan
di akhirat nantinya. Wallahu ta'ala. Tapi saya rasa sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Kita masuk bertanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Baik Buya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik Buya. Terima kasih banyak Buya untuk ilmu Islam yang sangat bermanfaat bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, sahabat pendengar dan jamaah Masjid Al-Ikhlas Radio Ham FM Batam, Ruko Mega Legenda 2 Pulau Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Alhamdulillah telah kita simak pengajian kita pada malam hari ini. Bersama-sama kita hadir di Majelis Taklim dalam kajian Islam Ilmiah Safari Dakwah bersama guru kita Ustaz Buya Muhammad Al-Fishan Al-Siyama Hafizullah Ta'ala dari Padang, Sumatera Barat, yang mana beliau merupakan alumnus Universitas Islam Madinah, Ketua Yayasan Darul Al-Iman dan Ketua Umum Akvisi Pembina Suro TV, Radio Day FM dan Day TV. Kita akan bertanya jawab. Mungkin kita akan bacakan beberapa patah pertanyaan yang hadir, yang sampai kepada kami di malam hari ini. Namun kiranya Bapak Ibu yang hadir di Majelis Taklim di Masjid Radio FM Batam di malam hari ini, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan dalam secari kertas, nanti insya Allah akan kita bacakan di kalau waktu mencukupi ya. Nah, pertanyaan pertama yang hadir pada kita ya di malam hari ini ada pertanyaan Ustadz dari jamaah ibu-ibu yang sampai di kami ya. Nah, ini agak panjang, jadi singkatnya begini Ustadz. Ustadz, saya ini mualaf ya, saya mualaf baru beberapa bulan ini. Nah, yang jadi soalannya itu ayah saya masih hidup ya Ustadz, cuman berkelainan agama dengan saya, ibu saya sudah meninggal. Nah, jadi saya mempunyai misi untuk mengislamkan ayah saya walaupun sampai hari ini belum bisa. Yang jadi pertanyaannya itu Ustadz, ibu saya kan sudah meninggal Ustadz dalam keadaan tidak Islam. Nah, apakah saya sebagai anak bisa berbakti untuk orang tua saya yang tidak Islam itu, atau apakah bisa saya menjadi penyebab azab ibu saya diringankan, kiranya maksudnya apa Ustadz? Alhamdulillah, kita ucapkan kepada yang bertanya, yang sudah masuk Islam, alhamdulillah ala hidayah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan hati kita dan hati yang bertanya untuk bisa memeluk agama Islam. Ketika Nabi SAW menjenguk tetangganya yang sakit, seorang anak, orang Yahudi, lalu Nabi berkunjung dan Nabi tawarkan Islam. Lantas anak tadi melihat kepada bapaknya, seakan-akan dia meminta izin kepada bapaknya. Lantas dia sepertinya mendapatkan izin dari bapaknya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya. Dia meninggal dunia. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Ketika seorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam agama Islam, berarti dia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis keluarkan Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, dia mendengarku, kemudian dia meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, dia belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia masuk api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang yang belum beriman kepada Nabi SAW, ketika dia meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan dia masuk dalam api neraka. Usaha yang ditanyakan oleh yang bertanya tadi untuk memberi supaya orang tua bapaknya masih hidup dapat hidayah, doakan selalu.
Sebagaimana Abu Hurairah memohon kepada Nabi SAW agar ibunya masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW mendoakan. Ya, maka doakan ayah kita yang masih hidup agar dia bisa mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Adapun ibu kita yang meninggal dunia dalam keadaan tidak muslim, maka kita tidak bisa punya daya dan upaya untuk meringankan. Hanya satu Nabi SAW yang mampu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah keistimewaan, dan itu adalah syafaat khusus untuk Nabi kita, yaitu meminta diringankan azab pamannya, yaitu Abu Thalib, yang mana dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kenapa dia dimintakan keringanan oleh Rasulullah SAW? Karena dia telah berjuang mati-matian, pasang badan membela Rasulullah SAW dan memperjuangkan agama. Ya, tapi di akhir hayatnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka apa yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takdir sebagaimana takdir pada orang lain yang seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri dan keturunan kita serta ayah kita yang masih hidup, bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa memberikan dia hidayah. Semoga di akhir hayatnya dia bisa masuk Islam dan bisa berkumpul dengan beliau nantinya juga di surga, insyaallah. Wallahu ta'ala. Ya, silahkan. Baik Bu ya, syukuran jazakallah khairan Bu ya untuk nasihatnya, dan semoga memberikan pencerahan bagi Ibu yang bertanya. Jazakallah khairan Ibu. Pertanyaan selanjutnya yang sampai kali ini dari jamaah bapak-bapak yang sampai di kami. Buya ingin bertanya, ketika seseorang melakukan begitu banyak dosa besar lalu bertaubat Buya, yang menjadi pertanyaannya itu, bagaimana kita tahu taubat kita itu apakah sudah diterima Allah atau tidak Buya? Ya, bagaimana kita mengetahui taubat kita ini diterima oleh Allah atau tidak? Ulama mengatakan di antara tanda-tanda taubat diterima, berubahnya kehidupan seseorang yang bertobat itu kepada yang lebih baik. Ya, berubah dia kepada yang lebih baik, dan dia tidak kembali melakukan yang sebelumnya. Dibukakannya kesempatan bagi dia untuk memperbanyak ibadah, maka itu adalah di antara tanda-tanda diterimanya tobat. Maka kita lihat sendiri diri kita, apakah terjadi perubahan yang lebih positif ya pada diri kita atau tidak. Kalau seandainya belum, atau kembali kita kepada yang lama, atau lebih buruk lagi, maka segera kita untuk memperbaiki tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, ini saya baca. Apakah pemuda atau anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah mendapatkan naungan Allah bisa memberi syafaat agar orang tuanya mendapatkan naungan juga? Syafaat di akhirat itu ada 6. Yang pertama adalah syafaat 3 khusus untuk Nabi, dan 3 lagi untuk Nabi dan selain Nabi. Syafaat yang khusus untuk Nabi yang pertama adalah syafaatul kubra. Yang kedua adalah syafaat Nabi untuk pamannya Abi Thalib. Yang ketiga adalah syafaat Nabi untuk dibukakannya pintu surga. Itu hanya untuk Nabi. Syafaat yang lain adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang sudah divonis masuk api neraka, tidak dimasukkan api neraka. Yang kedua adalah syafaat kepada orang yang sudah masuk api neraka untuk dikeluarkan dari api neraka.
Kemudian syafaat yang ketiga adalah untuk menaikkan derajat di dalam surga. Yang tiga ini bisa diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Ya, selama kalau dalam neraka, selama orang tuanya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ya, jika anaknya masuk dalam surga, dia memohon kepada Allah, kalau seandainya orang tuanya divonis masuk ke neraka, ya, untuk tidak dimasukkan ke neraka, atau sudah masuk ke neraka atau sudah dikeluarkan dari neraka, atau diangkat derajatnya jika seandainya orang tuanya masuk di surga dan derajatnya di bawah dan anaknya di atas, maka diangkat derajatnya ke tempat kedudukan anaknya. Karena berkumpulnya seseorang dengan orang-orang yang dicintainya, ya, keluarga, satu keluarga itu adalah kenikmatan tersendiri, ya, yang dirasakan, dan itu adalah bagian kenikmatan dalam surga. Namun nikmat yang paling tinggi dalam surga adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengalahkan semua kenikmatan yang ada dalam surga. Wallahu ta'ala. Jadi di dalam masalah naungan sepertinya tidak ada syafaat di situ. Ya. Apakah suami istri yang berta'awun saling mendukung dalam mendidik anak, khususnya pendidikan anak untuk pendidikan agama untuk anak, bisa tergolong dua orang yang saling mencintai karena Allah? Mudah-mudahan. Ya, tidak hanya sebatas kecintaan secara fitrah, ya, suami istri, tapi kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu ketaatan atau kecintaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, silakan. Boleh silakan. Insyaallah. Baik Bu ya, jazakallahu khairan Bu ya untuk nasihatnya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir untuk mengakhiri dialog kita di malam hari yang penuh kebahagiaan dan berkah ini. Kembali lagi pertanyaan yang sampai dari jamaah kepada kami ya, kepada kita ya Ustaz. Ustaz ingin bertanya, ketika kita berusaha dakwah kepada keluarga ya, ini ceritanya keluarga gitu ya Ustaz, yang mana keluarga kita ini diberikan oleh Allah kekayaan yang sangat banyak sekali. Nah, kita sudah sampaikan dakwah dengan baik agar sedekah dan segala macam gitu, tapi malah dijawab nggak apa-apa, kayak kalau sedekah nanti kan tetap masuk surga juga gitu walaupun lama gitu. Nah, kita yang mendengarkan celotehan begini bagaimana sikapnya Bu ya? Mohon pencerahannya Bu ya. Di antara adab-adab kita adalah adab kita di dalam mengeluarkan lafaz, kalimat-kalimat kita. Ya, baik adab di dalam agama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa berani di antara kita yang memfonis dirinya masuk ke dalam surga? Ya, sebagaimana tidak ada di antara kita bisa memfonis dirinya masuk api neraka. Yang ada adalah berharap, tapi tidak dengan guyonan. Kita khawatir guyonan yang seperti itu jatuh ke dalam, ya, meremehkan atau mengolok-olok dalam agama. Karena dia bagian dari thawab, pahala, ganjaran. Ya, jangan merasa bahwasanya masuk ke dalam api neraka itu, ya, enak. Api neraka itu semua bentuk siksaan ada dalam api neraka. Kalau seandainya bumi ini terbakar, itu baru 1/90 dari api neraka. Ya. Dalam hadis Nabi SAW bahwa panas, musim panas yang bersangatan dan dingin yang bersangatan itu dari fresh jahannam. Itu adalah hawa-hawa api neraka, ya, yang bisa membakar banyak hutan ketika musim panas. Padahal lagi dengan api neraka itu sendiri. Ya, apa yang berbicara tadi itu mampu untuk membakar tangannya dengan api dunia, takkan mampu. Lalu dikatakan bahwa enggak apa-apa kita masuk api neraka sebentar, kemudian nanti juga masuk surga juga kemana. Ya,
hati-hati kita di dalam menuturkan kata-kata. Janganlah kita jadikan lafaz-lafaz atau kata-kata syar'i atau kata-kata dalam agama jadi guyonan. Kita melihat terkadang juga ya banyak orang yang kebablasan dan yang menjadikan agama ini sebagai objek lawakan. Ya, tidak khawatir kita jatuh kepada istihza bidin. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? Ya, jangan cari alasan, jangan minta maaf. Ya, Anda telah kafir setelah beriman. Nah, ini kita harus hati-hati di dalam menutur kata dari kata-kata yang kita ucapkan. Wallahu ta'ala, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dan memotivasi diri kita semua, terutama saya sendiri. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.